Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Wong do biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezeki ku angel kok enak wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan isinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik, traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan traweh iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya, 60 tapi ratu manina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih sama makmum, perkaranya ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, mulane imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutaba'atul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi azuban tak kau pengiran. Hak sholat cuma ora teman imam ya Gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari imam takut. Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana-ana terawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mulai ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh, kecewa deh. Mestine imame ku rugen jebule wong sepuh. Wah, ojo beda. Kulo nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kulo ora siap tanggung jawab dadi makmum bae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi yes muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedhe lengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih sing melarat bener, tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih iku teko eleke ngono. Berarti sujud itu menungso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Yaitu nubuwah. Mana masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu takok ya Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpah terus tanawwara wajhu. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus ketok sumpah bar ketok sumpah dudang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Ya Bilal lang sholat cepet aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta lagi muangan ora kentol. Waduh. Kalau kok yo syafaat itu piye itu. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean Mas apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus sowenang. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kae.
Wani ke makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ana jam tes-tesane ngono, wani iki. Mulane Nabi cara roh tarawih model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh tarawih ndi Blitar. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf, sama sing tukang gawe Raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Aku lawan ini raja iku piye karepe iku piye. Tapi yo coba kritik saya iku ora. Saya di komentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat. Lah Fatihah mau pirang huruf. Dolin. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame ngono. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fusol. Oh, itu yo keren, napa? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat, ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezeki sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan negir kula nikmati kesolehan, gini gue sujud teng jenengan, kula syukur Gusti, takbir meneh takbir syukur, sholat meneh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan lah timbang kowe. Aku tahu. Aku tahu salat ranjarak itu dadi 100 rakaat. Pokoke penting wis tahu. Lala rapati 1000 makome ra sampai sampun. Tapi kan tahu. Mesti tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 2 rakaat. Kok isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya iso kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina aku bayar kon 1000, 20 wae. Tapi gue tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak sobat pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong, baduke ana cap sujud ora. Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Orang-orang ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilan nek sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu ya. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetap cangkemmu ape kiai senengnya aku mau aku cerita aku masalah sajadah kok mbok mestar banget. Oh waktu orang wong hasud itu. Artinya gini loh,
Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat, bagian identifikasi. Batu era nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok batu era nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud ke kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indawa. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan negeri kula sujud. Ini identitas saya. Sama delok tenggene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu, kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kue kan ora. Aneh. Islam ku aneh, aneh. Cara akal nubuah. Masih gimana iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imam salam wis pencing terus aduh, cek eling kolake nang omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku sing kang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Kok aku tak sing matur, mun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid tarawih. Ngono gak jadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun bandingo putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sya'rani. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahli ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir. Yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu ila yakuna apa? Maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa? Khinzir. Sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan.
Nah kira-kira itu cindel tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijik kan enggak? Ya jijik. Ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha al-Madinah. Fakulluhum wata'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wata'ani. Semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim sumul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir. Sekambine kok kali Joko itu. Terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di MUIN ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabi. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar. Oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i. Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar Kuwaitar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi. Terus wah iya ya, enggak jadi kan. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak kan nanti ada yang nasihat ini. Nah, kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya unda-undil. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama enggak jelas gitu ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung. Yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%.
Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya poro gabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin poro gabet, saya pakai matematika pesantren itu cepet saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiin. Nggak usah diterjemah apa, sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%. Kalau kita bilang kan rubul usur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap poro gabit, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubuknya 25. Namanya rubul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa poro gabit cepat ketimbang sampean poro gabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacut di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, Aamin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayak sifabikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau engkowang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa ini. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Hanya merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa.
kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja deh, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok gue enggak, saya nak. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sama cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran. Itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama ngelihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asy-Syatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Syatiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamurru marras sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asy-Syatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro.
Di akhirat semuanya itu ilmu yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim As-Sadri, dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai, banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada. Jalan kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil fuquk. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik, setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Itu kan dari pisan umat temen aku ya lah adri. Jadi ulama dulu saking khosnya saya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaish. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandai.
Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin. Itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi. Termasuk mimbenihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa? Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalu Nuh. Qala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islam. Artinya gini, jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, saterusnya terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'alum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian, nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum yang tapi muwah min dzalimin bi dzalimin, semua yang tapi mumin kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita, musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini chaos. Kalau chaos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Syekhina Najih. Ya wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok, nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah, wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah do bingung ben kok nangger gak stres kowe. Fikroton utawi mikir fi ala illah dan berapa peparinge Allah fi ni'ami. Dadi sak urip-uripe mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet mikir napa nek misale bojomu ngamuk terus anggepe ekspresif, apa? Ekspresif. Misale ngamuk. Misale curiga mbek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mambu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah anak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot lho, paham ya? Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter nih. Instingnya jalan. Oh, tadi kalau istri gue instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora wong ayu kok ora. Bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukane maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingi Allah fi na'ami itu sing berapa nikmat Allah latikan asbab kang nyampurnakno sapa wa ini amalena ing atase kita
Wa atoya hulan pira-pira paringi awalati kang awsalah kang numekakno sapa wa ing atoya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kena kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu, tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rabi. Jadi setidaknya Pak uripmu wis pantes. Di bojo Kang ora wis pegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tau rabi. Wis gagah Kang tau aku 5 tahun keceluk wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke eling nikmat, suka nikmat. Nah pas melarat Kang, lama-lama kok tempe tok. Iki iku Kang, latihan zuhud. Suka. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Iki dawuh pangeran, pokoke eling sisi nikmat tok. Fazkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Nah di murid jelas itu ora tantangan, sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadhkuru mongko elinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La'allakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisi nikmat. Aja ngeling sisi problem. Mulai ngandel kula mun anak bojomu nguwamu, iku eling ae ekspresif mah. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh ngene. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dora dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene bareng aku melarat juga tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenek. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi bure wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing Lho umpama Allah gawe wis ke melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono nggawa Innova, tetep dolan rono nggawa Alphard. Terus golek iku pas buruh ning wong, apa malah isin. Mbok wong ku mikir pangeran ge adat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Ayo ge misale dadi kiai, terus melok partai politik juwato ora ono sing marani. Kan malah enak. Terus mancing ning gone gajah wong ngene iki. Untuk wader wis seneng kan nikmat. Timbang kancam dhisik niliki terus koyo tontonan kowe. Ayo milih ndi? Milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo? Dilalekno kanca dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok tak ngenang coba cocok iki. Tapi wong senengane iku bayangno donya kok sing dikarepno. Wah aku zaman suka kanca akeh saiki yo do lali. Pangeran ngersakno apik lali panjen. Ya kaya apa ya nyesale yo. Wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Lah sontak ora ono sing kan. Alhamdulillah aman. Tahu sugih lho ngawur iki. Kan harga dirine isih ono sisa-sisane. Jenenge tahu. Nate dolani kanca sing nang kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat terus juwato, ya tau kiai, tau kondang. Biasalah bisnis sopo juwato. Tak tuwili masuk sakit kan. Tak takoki. Ya aku tak mudine tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilin aku dadi wali yo jalur melarat iki siap. Tak tilin lah kok orang dadi wali. Ora usah kesusu ke santai. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gua ampun ampun melarat dike guyon bener. Ya pancen mau soal aku fanatik nyekel ayat fadhkuru ala wa la'allakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat loh, kalau ini tak cerita tak hadis bener. Saya itu kan ya dhisik ya rapati suge-suge banget. Anyaran kula ngiyai kan 2005, ibu kula sering gerah. Sering gerah pancen karena ditinggal bapak mungkin wajar sering gerah.
Kalau nanti duit kulo namung 5 juta nomor kinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1.000. Kalau ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng banget. Duit kuntek kehitung mbak gusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus begitu. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya donyane, anaknya sering ngeluh karena donyane entek ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lah ngomongin ngono. Wong tuaku lara sing ngentekno donya. Mestinya jangan bahasa ngentekno donya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Monjen kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan, yakin khusus. Jadi latihan koyo kowe ngene ngaji sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Modho kowe jamu bojo ana pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar, saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes, iki lho training. Lah lha opo kowe uji nyali ning sangiran ning daerah-daerah sing uji nyali kadepi bojo kereng wis luweh. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang, ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan no, tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus sijik nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane apa. Ngadepi bojo wae ngapuk. Ora ana tim ora ana safety-ne blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono pesone. Wah. Oh ngeri iki nyali. Nggak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fatkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fatkuru monggo ilinga sira kabeh ala wa ing boro-boro paring awal alakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun. Mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur, la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknane mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wa may taqillah ja'alahu makhraja. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tok. Bareng ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmati Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah mesti tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojomu susah apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ra duwe anak kaya apa susahe. Akhire sesuk kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iku. Sayangi kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong wedok iku anak menuwakal koyo bapak wis kuwabe iku salah wis koyo. Kula niku kagum mbek ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wes sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah ndelok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran itu detail, termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami napa istri sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibakas pangeran karena potensinya itu memang iya sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf usahana nak ngancani bojo sing apik fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan katsira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak
kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Ya, ternuwun Gusti tersalurkan nak boten terus dadi kanker sepundi matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kok suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedokan wong liya dibakas kabeh dibakas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa ing karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Iki nak ramah sangger wong seneng mate ya. Ayo milih ndi di bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milih ndi. Milih judes atau jantungan kayak mati apa sik to apa ramah bareng wong lanang para wong lanang gue ya jantungan gak ono pilihane. Ayo milih ndi. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milih ndi. Gak ono pilihane urip, rumangsamu gampang ta urip. Apa terus untuk wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih untuk wong elek ayo milih ndi. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku teko bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabocak? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Mergo teku zaman mondok aku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Wah. Jadi ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek satu ora tak jak. Mana wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno, kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih ndi hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kancamu ngenyek. Dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane ora rasakno donya sangger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Takoki kenapa ora mbek bojo takdir ngono jawab. Engko nang ngajak bojo kenapa ngejak ya takdir menamuni takdir aku wis. Wis dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di konco kuwaco-kaco. Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Saya kadang sing langgare elek selanggar rupa ora apa-apa Gus. Sing penting imanku ora rupa yo. Hiburan. Di konco-konco wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru bangun bapak. Bangun anggere ana kanca-kancane bapak. Mesti suruh itu lucu guyon. Mau cerita pegatan, ya saya ira di bojo, mboten, pun wangsul teng omah. Lha kok pinter bojo mulai nang omah, kok ora alamate. Nggih, pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara, balik nang wong tuane. Mergo wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulai do omah, alhamdulillah, rohmae. Pokoke delok sisi apike, iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Soale eling nikmat. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun,
merasa fakir, merasa tidak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan. Jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template dia tuh nggak non. Terus untung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula. Sing untung dekne. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Bon ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome itu. Terbangem kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, terus kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim selipi ya perkara ade karo aku skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwek no tak malu. Ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu ijek nom. Padahal tuh bualapan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni yo awas yo. Kecuali ke tuwek mati wis ngono. Tuwek rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Wa eling-eling nggih, pokoke wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lu kula sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa.
Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora jelas. Goblok cara aku kiye ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nah, ana menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi.